alim ulama, para habaib, khususnya Kakanda Al-Habib Shadiq Ibn Habib Hasan Baharun hafidhahullah wa ra'ah, Al-Habib Najib bin Hasan Al-Haddad, Muhammad bin Ali Al-Jufri, Ridho Al-Jufri, dan semua para habaib yang berhadir, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang saya hormati, saya muliakan para kiai, khususnya Sahibul Ma'had, Sahibul Mahal, Sahibul Majlis, Kakanda Al-Ustadz Khairuddin, yang dianggap oleh Abu Habib Hasan seperti anak sendiri. Beliau didikan, saya punya abah, sehingga alhamdulillah saya anaknya pun merasa bangga punya kakak seperti beliau. Perjuangannya, sepak terjangnya dalam dakwahnya, dan semoga beliau terus dipanjangkan umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, dan menjadi ikon bagi para alumni terutamanya di Surabaya ini dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami, para alumni, anak-anak Abu Habib Hasan dan anak-anak Abu Habib Zain, rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, karena pada sore hari ini menjelang malam, alhamdulillah kita bisa melangsungkan sebuah acara yang dihimbau, dianjurkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk terus kita merajutnya, yaitu ukhuwah Islamiyah, yang merupakan sebuah pertanda keimanan dan ketakwaan kita semua. Alhamdulillah, kami mewakili Abu Habib Zain dan juga mewakili Kakanda Al-Habib Shadiq dan mewakili keluarga besar Al-Habib Hasan Abna Abu Habib Hasan Baharun dan keluarga besar Pondok Pesantren Darul Dakwah mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bukhair, terutamanya kepada para habaib, para masyaikh, para tokoh masyarakat, dan para alumni, dan semua para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, dan semua apa yang telah kita laksanakan Allah tampakkan barokahnya, asarnya di kehidupan kita setelah ini, sehingga kita lebih beriman, lebih bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Lain daripada itu, alhamdulillah pada sore hari ini jangan kita anggap sebuah pertemuan yang biasa saja, tapi ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa. Bayangkan saja berapa yang kita berkumpul di sini, tidak kurang daripada 300, 500 bahkan lebih mungkin atau kurang, sehingga kalau seumpama kita gunakan hari ini untuk berkunjung ke rumah masing-masing mungkin tidak cukup satu hari, bahkan tidak cukup satu minggu, bahkan mungkin tidak cukup satu bulan. Tapi alhamdulillah pada sore hari ini seakan-akan kita sudah berjumpa dan datang berkunjung ke rumah masing-masing, sehingga insya Allah kita betul-betul mendapatkan maksud dan tujuan utama halal bihalal. Kita saling memaafkan, kita saling memberi maaf, kita saling meminta maaf, dan insya Allah kita keluar dari tempat ini semuanya tidak ada rasa-rasa apa yang ada di dalam hati, semuanya saling maafkan, saling mendoakan, saling meridhoi, sehingga nanti di akhirat semuanya kita termasuk ikhwan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang demikian itu memang diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena memang dua hubungan yang akan kita lewati selama kita hidup di dunia ini adalah dua hubungan yang memang tujuan dan maksud daripada kehidupan kita. Hablum minallah dan hablum minan nas. Dua tujuan hidup ini adalah inti daripada ujian Allah untuk kita hidup. Tujuan hidup kita untuk menjalani dua hablum minallah dan hablum minan nas. Tapi di antara dua hubungan tersebut yang paling sulit itu adalah hubungan kita dengan manusia. Tadi sudah dijelaskan oleh Sahibul Bait bahwasanya tidak mudah kita menjalani keduanya, tidak mudah. Jikalau kita itu timpang salah satunya, apalagi keduanya, maka neraka kita akan rasakan di dunia sebelum di akhirat nanti. Memang banyak di antara kita yang tidak faham, dan insya Allah kita sebagaimana para ulama, para mufassir, para muhaddis, para sufiin, para fuqaha yang mengatakan bahwasanya insya Allah kita ini sebagaimana sabda Nabi SAW, ummatun marhumah, umat yang paling dikasihi. Insya Allah siksa kita itu cuma di dunia, nggak ada di akhirat. Sehingga Nabi SAW bersabda, isbiru ala ma antum alaih hatta talqauni alal haud. Sabarlah kalian menjalani kehidupan kalian selama di dunia, maksudnya
konsekuensi daripada amal kalian, kalian akan rasakan sendiri di dunia. Tapi nanti di akhirat aku yang akan menanggungnya. Aku akan menyelamatkan kalian semuanya. Tapi maksud daripada konsekuensi yang dimaksudkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis itu, yaitu kehidupan neraka di dunia itu. Apa itu? Kegelisahan, kesengsaraan, kepenatan, ketidaktenangan, kegundahan hati dan sebagainya. Itulah maksud daripada neraka itu. Sehingga apa gunanya punya uang yang banyak, apa gunanya punya jabatan yang tinggi, apa gunanya punya segala-galanya kalau kehidupannya semacam itu. Mohon maaf, setiap hari, setiap saat, setiap waktu selalu datang kabar kepada kita, fulan meninggal, fulan meninggal. Apakah ada di antara kita yang kemudian peduli dengan kepedulian kita, lalu kemudian meninggalnya itu tertunda? Atau kemudian diulang, atau kemudian dikembalikan, dan lain sebagainya? Tidak ada sama sekali, tidak berguna itu semuanya. Artinya banyak di antara kita yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, padahal Allah tidak pernah menyatakan itu dalam Al-Quran. Tapi yang dibanding-bandingkan Allah Ta'ala hanya satu, yaitu iman dan takwa. Itulah yang dibandingkan. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya itu yang dibanding-bandingkan. Yang lainnya tidak ada banding. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ila jamalikum walakin yandurullah ila amalikum ila niyatikum wa amalikum. Itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Sehingga oleh karena itu maka ada 5 hal yang tercetuskan daripada tema yang Al-Ustadz Khairuddin Hafidahullah telah buat acara ini, bahwasanya merajut ukhuwah itu tidak mudah. Ukhuwah kita itu bukan suatu hal yang sepele, tapi sesuatu yang sangat besar. Karena Allah Ta'ala sudah menyatakan tujuan hidup kita itu adalah untuk menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Dan banyak di antara kita mengabaikan bahwasanya pernyataan tersebut bukan hanya pernyataan di dunia, tapi itu adalah pernyataan di akhirat yang diawali ketika kita diliang-lahatkan nanti di kubur kita. Di antara pertanyaan mungkar nakir kepada kita adalah man ikhwanuka. Siapa yang akan kita jawab? Apa yang akan kita jawab? Apakah mereka saudara kita adalah mereka-mereka yang sekarang ini bersama kita? Tidak mudah untuk kita menjawabnya. Tapi mereka yang kita jawab adalah mereka yang kita kumpuli, mereka yang kita gauli, mereka yang kita merasa bahwasanya mereka senang dengan senang kita, kita senang dengan senang mereka, kita sedih dengan sedih mereka dan sebagainya. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh mereka dan mereka merasakan apa yang kita rasakan. Dengan iman dan takwa itulah yang akan kita jawab. Bukan sembarang menjawab, bukan seperti yang kita lihat sekarang. Oh, ini saudara saya, ini kerabat saya, ini adalah saudara yang keluar daripada rahim satu ibu dengan saya dan sebagainya, sehingga dia adalah saudara saya. Tidak. Itu yang dimaksudkan. Oleh karena itu maka di sini sangat tidak mudahnya merajut hubungan ukhuwah di antara manusia, sehingga kemudian Imam Ghazali mengkategorikan hidup ini cuma ada 2. Kalau kita sudah siap berkumpul dengan sesama kita, berkumpul dengan manusia, kawin, berkeluarga, bertetangga dan lain sebagainya, silahkan, itu lebih baik, karena itulah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Tapi kalau kita tidak kuat, tidak siap, maka beruzlahlah di rumah masing-masing. Kesiapan kita itu dengan apa? Kesiapan kita itu dengan bertambahnya iman dan ilmu. Kalau kita tidak bertambah iman dan ilmu, jangan berharap kita itu akan menjadi orang yang siap. Tidak mudah. Pastikan hari ini selalu ada kesulitan, tapi pastikan pula bahwasanya besok lebih sulit lagi dari hari ini. Pastikan besok lusa akan lebih sulit lagi daripada hari ini dan besok. 2 hari lagi akan lebih sulit lagi daripada hari ini, besok dan lusa. Dan begitu seterusnya sampai paling sulitnya kesulitan dalam kehidupan kita adalah terjadi ketika kita sedang sakaratul maut. Yang terjadi pada saat itu adalah ujian yang paling mendelik, ujian yang paling pelik, ujian yang paling sulit, karena yang datang bukan setan-setan biasa, bahkan iblis sendiri yang akan datang. Karena itulah kesempatan terakhir dia itu menggoda kita dan menjerumuskan kita dan menjauhkan kita daripada ridha dan rahman daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin dimuliakan Allah Taala, yang pertama yang harus kita ketahuilah kehidupan ini adalah sebuah ujian. Jangan kita katakan, oh enak ya fulan, enak ya hidupnya fulan. Enggak ada yang enak, semuanya sama. Ana ada masalah,
Akhi Sadiq ada masalah, Habib Muhammad bin Ali Jufri ada masalah, Habib Najib bin Hasan Al-Haddad ada masalah, semua ada masalah. Jangan bilang nggak ada masalah, semua bermasalah. Masalahnya berat entengnya tergantung kepada imannya. Tambah berat imannya, tambah berat masalahnya. Bukan tambah enteng masalahnya, tambah berat imannya. Tidak, cuma bedanya tambah berat imannya, tambah tinggi imannya, tambah terasa masalah bukan lagi masalah, tapi sebuah kenikmatan dirasanya. Sehingga apa yang kita dengar selalu daripada perkataan ulama, Darbul Habib Zabib, pukulan daripada seorang kekasih itu bagaikan kismis, rasanya manis, itu terasa bagi orang yang beriman kepada Allah SWT. Bagi orang yang menyatakan, bagi orang yang merasakan nikmatnya iman, dia akan merasakan semacam itu. Walaupun peliknya bagaimana, walaupun sulitnya bagaimana, asalkan dia tahu yang menentukan adalah Allah, dia akan menerima dengan lapang dada. Sehingga ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika ditanya, apakah kamu pernah merasa bahagia yang paling tinggi dan puncak di dunia? Gal, iya. Kapan itu? Ketika aku diletakkan di kobaran api. Itulah paling puncaknya kebahagiaan yang aku rasakan. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya yang meletakkan dan menentukan kobaran api dan meletakkan dia akan berada dalam kobaran api itu adalah Allah SWT yang dia cintai dan mencintainya. Nah, itulah, oleh karena itu maka pastikan tidak ada seorang pun di antara kita kecuali dalam medan ujian dan cobaan. Dan cukup pernyataan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan kita sudah tahu bersama-sama Allah Ta'ala firman, bahkan firmannya diawali dengan sumpahnya, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku bersumpah demi kota suci Makkah, aku bersumpah demi engkau yang tinggal di kota suci Makkah, aku bersumpah demi orang tua yang melahirkan dan tidak melahirkan. Isi sumpahnya apa? Aku ciptakan semua manusia dalam kesusahan. Cuma memang sifatnya manusia, dia itu selalu menampakkan seakan-akan tidak ada kesusahan. Itu bagus. Tapi jangan karena gengsi dan jangan karena sombong. Karena memang semuanya tidak ada yang tidak bermasalah. Kalau semua kita bertanya, bahkan Nabi SAW menantang kita dalam sabdanya, beliau bersabda bahwasanya kalau seumpama kalian merasa letih, merasa penat, merasa berat dengan cobaan demi cobaan, coba bandingkan dengan cobaanku. Enggak, pasti kalian mendapatkan cobaan, kalian tidak ada apa-apanya dengan cobaanku. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Siapapun kita, Nabi Muhammad sudah pernah diblokade di dalam suatu lembah, tidak ada makanan yang sampai, dilarang semua akan bertemu dengannya dan sebagainya, makanan, minuman semuanya dilarang sampai kepadanya selama 3 tahun lamanya. Setiap hari selama beliau berdakwah di Makkah dalam keadaan dakwah sir, itu beliau setiap hari kalau enggak cacian, makian, diinjak kepalanya, ditendang badannya, masuk ke dalam gubangan dan sebagainya, itu setiap hari beliau rasakan. Beliau jalani sendirian. Tidak ada seorang pun yang menemani beliau, karena pada saat itu dalam keadaan sihir, nggak ada yang menemani beliau, nggak ada yang berani. Hanya Sayyidatuna Khadijah sesekali, hanya Sayyidina Abu Bakar sesekali, hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sesekali, hanya Sayyidina Abi Thalib sesekali, tapi kebanyakan Nabi Muhammad SAW sendirian. Ini yang dilakukan oleh beliau. Oleh karena itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita jalankan adalah bahwasanya kita harus meminta hak kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Mohon maaf, banyak di antara kita yang suka bersandar kepada manusia, berharap kepada manusia. Ingat, manusia itu orang sibuk. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Tidak ada waktu dan luang untuk mengurusi urusan kita. Masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Sehingga kadang-kadang karena pengetahuan yang semacam ini, banyak di antara kita tidak mengetahuinya, sampai kita itu banyak sudon. Oh, kenapa orang ini kok nggak penoleh kepada saya, kok nggak perhatian kepada saya? Dia lagi masyhul, dia lagi sumpah sama istrinya, dia lagi sumpah sama keluarganya, dia lagi ada masalah dan sebagainya. Bagaimana kamu itu menuntut kepada hal sesuatu yang bukan berada dalam ranah kita? Semua orang semacam itu. Jangan kita pernah meminta hak kepada orang lain, tapi mintalah hak kita kepada Allah. Sedangkan hak kita, haknya orang lain kita laksanakan, haknya kita minta pada Allah Ta'ala. Itulah yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah minta maaf sebanyak-banyaknya. Karena mohon maaf, selama ucapan maaf terucap,
Iya, saya maafkan, selesai sudah. Walaupun hatinya nggak maafkan, salah sendiri. Kenapa? Al-Islam yakum bidawahir. Kita diperintahkan untuk minta maaf. Dan kalau sudah maafkan, iya saya maafkan, selesai. Itu yang diucapkan dan diperintahkan oleh Nabi SAW. Kita tidak diperintahkan untuk menguakkan dan mengungkapkan apa isi hati kita dan apa isi hati orang lain. Tapi kita diperintahkan untuk saling minta maaf. Sehingga setiap pertemuan sebelum kita itu berpisah, minta maaf. Setiap perbicaraan, setiap ungkapan, minta maaf. Kenapa? Karena masalah manusia itu menjadi masalah yang pelik dan menyulitkan ketika sudah terjadi nanti di akhirat. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang punya hak kepada orang lain, cepat minta maafnya sekarang sebelum datang pada suatu hari. Tidak ada lagi namanya dinar, tidak ada lagi yang namanya dirham, tapi yang ada itu adalah hasanat dan sayyiat. Sehingga nanti ketika datang seseorang lalu menuntutnya, sementara dia tidak punya apa-apa lagi yang bisa dikembalikannya, maka ini mengambil hasanatnya, ini mengambil hasanatnya, ini mengambil hasanatnya. Ketika sudah ambil hasanatnya, masih juga ada yang menuntutnya, maka diambil sayyiatnya orang yang menuntutnya, lalu kemudian ditambahkan kepada sayyiat orang tersebut, lalu kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Itulah orang yang bangkrut, na'udzubillah. Lalu kemudian yang paling penting juga untuk supaya kita selamat daripada yang terjadi di antara kita sesama manusia adalah banyak beristighfar. Selain kita saling minta maaf dan meminta maaf serta saling memaafkan, memang berat memaafkan. Karena apa? Karena memang memaafkan itu selalu identik dengan sesuatu memori yang kita rasakan dulu. Mungkin dia pernah menyakiti dulu, mungkin dia pernah menzalimi dulu, mungkin dia begini dan sebagainya. Tapi Nabi SAW sudah memberikan sebuah kabar gembira bagi mereka yang suka maafkan, sekaligus memberikan ancaman bagi mereka yang tidak mau memaafkan. Kata Nabi SAW, nanti di pada mahsyar Allah akan mengumumkan suatu pengumuman. Apa isi pengumumannya? Pengumumannya isinya adalah liyagumil afunan nas, supaya berdiri, supaya bangun mereka yang berhak mendapatkan ampunan daripada Allah, mendapatkan karunia daripada Allah. Nggak ada yang bangun. Datang pengumuman kedua, datang pengumuman ketiga, tidak ada yang bangun. Lalu kemudian Allah menjelaskan siapa yang mereka berhak. Mereka yang berhak adalah yang suka memaafkan. Sehingga kalau seumpama ada maaf, ada salah dan sebagainya, subhanallah, kemarin ada satu kisah orang awam, orang biasa, bukan orang punya ilmu dan sebagainya, tapi lihat bagaimana Allah kasih hidayah bagi dia. Ada seorang yang terlilit hutang dengan dia sudah lama, sekitar 7 tahun namanya, dan hutangnya bukan sedikit, 550 juta. Masya Allah, ketika dia itu datang, memang keadaannya sulit dan sebagainya, dengan mudahnya dia, sudah saya maafkan, nggak usah pikirkan lagi, sudah kamu cari untuk keluarga kamu, tapi jangan ulangi lagi yang seperti itu ya. Masya Allah, ini orang awam, tapi mudahnya dia itu maafkan. Ini yang semacam ini akan mendapatkan magam di sisi Allah Ta'ala. Oleh karena itu yang pertama. Tapi ancaman bagi mereka yang sudah dimintai maaf tapi tidak memaafkan, kata Nabi SAW, janganlah kamu jadi setan. Siapa setan itu ya Rasulullah? Orang yang dimintai maaf tapi tidak maafkan, itu setan. Na'udzubillah. Semoga kita tidak menjadi setan, sehingga nanti akan menambah runcing apa permasalahan kita nanti di akhirat, karena nanti yang bisa menyelamatkan kita adalah rahmat Allah, sementara rahmat Allah tidak akan diberikan kecuali kepada mereka yang merahmati sesama. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kita menjalani kehidupan dengan meluaskan wawasan. Tanpa wawasan nggak mungkin. Kenapa kita bisa begini? Tambah wawasan, tambah ilmu. Ilmu itu loh yang namanya keyakinan, itu berdasarkan kepada ilmu. Semuanya tahu, sebentar lagi maghrib. Kenapa? Karena kita punya pengetahuan. Pengetahuan yang semacam itu harus diluaskan supaya bertambah iman, supaya bertambah takwa. Bertambah iman berarti bertambah pengetahuan. Bertambah pengetahuan berarti bertambah keyakinan. Itulah maksud daripada sabda Nabi SAW, al-yakinu huwal imanu kulluh. Al-imanu huwal yakinu kulluh. Yang namanya iman itu ya keyakinan itu. Keyakinan itu ya keimanan itu. Jadi artinya apa? Kalau mau menambah keimanan, ya nambah keyakinannya. Kalau mau nambah keyakinan, nggak mungkin tambah keyakinan kecuali dengan pengetahuan. Jadi kalau mau menambah keimanan dan pengetahuan, maka datanglah ke majelis taklim. Alhamdulillah, mereka para alumni Al-Hasaniyah, mereka masih mau meluangkan, berkhidmah kepada warga Surabaya dengan majelis Darus Sholihin yang ada di Surabaya. Semoga mereka dipanjangkan umurnya semuanya, dan semoga dengan majelis ini menjadi kendaraan kita untuk menuju ridho Allah, menuju ridho kasih
sayang Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga menjadi kendaraan kita untuk sederajat dengan Nabi kita Muhammad SAW di surganya nanti, sederajat bersama Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa sallam, alhamdulillah bil alamin.